Nah, sekarang kita akan bahas satu set soal tryout pengetahuan kuantitatif. TO ini diambil dari aplikasi belajar Pahamify yang terbaru. Hmm, ada 20 soal yang akan kita bahas di sini dan sebelum nonton, jangan lupa sempatkan dulu untuk tekan tombol subscribe-nya supaya teman-teman juga nggak ketinggalan notifikasi kalau saya upload video pembahasan soal-soal tryout yang lainnya ya. Nah, langsung aja di sini kita lihat buat soal yang pertama. 5 bilangan bulat positif berurutan, yaitu 12, 14, P, 17, dan 19. Dia punya rata-rata 2P, 2 per 5 ya. Nah, kalau rata-ratanya ditambah dengan jangkauannya, itu berarti hasilnya adalah U per 10. Yang paling gampang aja dulu kita cari jangkauannya. Jangkauan itu berarti kan yang terbesar dikurangin yang terkecil. Berarti 19. Ini kita kurangin sama 12. Ya, jadi 19 kurang 12 berapa nih? 7. Ya. Kalau mau nyari rata-rata berarti kita tambahin dibagi dengan banyak data. Nah, ini kita tambahin semua nih. 12 tambah 14, 26. 26 ditambah 17, 43 tambah 19, 62 ya. Jadi 62 ditambah P, jangan lupa. Nah, itu total datanya berapa tuh? 5 kan? Nah, rata-ratanya itu adalah P2 per 5. Berarti P2 per 5 tuh sama aja kayak P ditambah 2 per 5 gitu ya. Atau kita bisa tulis gini deh. Ini tuh kayak pecahan campuran. Gimana ya nulisnya? 5P plus 2 gini. 5P plus 2 bagi 5 gitu ya. Nah, ini sama dengan 62 ditambah P dibagi 5. Nah, lihat kalau sama tuh si 5-nya di kiri sama di kanan kita boleh coret. Ini coret ya. Nah, terus si P ini kan punya teman tuh 5P. Pindah ruas aja ke sebelah kiri. Jadi 4P sama dengan 62 dikurangi 2 ya 60 kan. Nah, jadi si P-nya tuh 15. Ya. P-nya udah dapet. Berarti rata-ratanya berapa tuh? 15 2 per 5 ya rata-ratanya. Nah, berarti di sini tuh 15 ditambah 2 per 5. Ya, 15 2 per 5 rata-ratanya kan ini. Ditambah sama jangkauan. Kan rata-rata ditambah jangkauan itu sama dengan U per 10 ya. Jadi, sorry, ini saya nulis gini dulu ya, jadi biar jelas ya. Biar urutannya terstruktur. Jadi rata-rata kelima bilangan tersebut, X bar, ini kita tambahin sama jangkauan, itu tuh sama dengan U per 10. Nah, si rata-ratanya tuh kan tadi 15 2 per 5 ya. Berarti 15 2 per 5 tuh jadi berapa ya? Nah, kita tulis dulu deh. 77 per 5 nih. Nah, 77 per 5 maksud saya mau ganti sama 77 per 5. Ditambah jangkauan itu kan 7. Berarti supaya penyebutnya 5, ya ini harus 35 kan. Nah, sama dengan U per 10. Nah, kalau 77 tambah 35 berapa? 112 ya. Jadi 112 per 5 sama dengan U per 10. Nah, ini boleh dicoret nih buat nyari nilai U. Kalau nggak kali 2 tuh masing-masing bagian di penyebut sama di pembilang sama aja ya. Nah, jadi si U-nya 112 dikali 2 ya 224 gitu. Gampang ya. Nah, ini soal isian. Jawabannya 224. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua gini. FPB, faktor persekutuan terbesar dari bilangan 12 kuadrat ditambah 24 ya. Berarti 12 kuadrat tambah 24. 12 kuadrat tuh saya tulisnya 12 kali 12 aja gitu ya. 12 kali 12. Nah, kalau 24 berapa tuh? 12 kali 2 kan. Jadi nanti saya bisa tulis kayak gini, 12 dikali
12 tambah 2 tuh berapa? 14 ya. Dan satu lagi 5 kuadrat dikurangin A. Nah, kalau 5 kuadrat dikurangin A gimana? 5 kuadrat dikurangin A, ini tuh sama dengan 25 kurangin A. Oke. Sekarang FPB-nya tuh adalah 6 katanya. Ya, kalau FPB-nya ada 6, berarti wah ini kita harus coba-coba nih. Ya, FPB-nya 6 dikasih tahu. Ya. Udah gitu nilai A itu ada di antara 0 sampai 10 kan. Nah, berarti kalau kayak gini gimana ya? Kalau FPB-nya 6, ini saya urai dulu aja ya. Jadi 12 tuh 12 itu kan 6 kali 2 tuh. 6 kali 2 kali 14. Nah, kalau 2 kali 14 tuh kan 28. Nah, berarti di sini kalau FPB-nya 6, kita mesti bikin si bilangan yang kedua ini bisa dibagi sama 6. Ya, supaya bisa dibagi sama 6 gimana nih? Coba 25 dikurang berapa? Coba ya. Ini harus coba-coba yang bisa dibagi sama 6. Dan cuman 6 doang loh FPB-nya ya. Misalnya A-nya 1 itu. Jadi 25 dikurangi A, 25 kurang 1 T kan 24. Ya, ini bilangan pertama nih. Bilangan pertama segini, bilangan kedua segini. Ya. Ini saya coba-coba nilai A-nya nih. Kalau A-nya 1, berarti kan bilangan pertama berapa? Sorry. Bilangan pertama tuh tadi, ini saya tulis dulu ya. Jangan kayak gini nulisnya. Kalau A-nya 1, berarti si bilangan pertama mah tetap ya 6 kali 2, 8. Ini bilangan keduanya 25 kurang 1 T 24. Berarti di sini FPB dari 6 kali 28. FPB dari 6 kali 28 dan 24. Berapa nih FPB-nya? Ya ini kan bisa dibagi 24 ya. Nah, ini 4 kali 7 tuh. Jadi FPB-nya tuh 24. Ini bukan 6 nih, FPB-nya 24. Nah, sekarang kita coba-coba nilai A-nya ya. Kalau A-nya 2, berarti si bilangan keduanya kan 23. Ini nggak bisa dibagi 6, jadi nggak usah kita cari lah FPB-nya, itu pasti 1. Ya, ya 1 kalau nggak bisa dibagi sama, nggak ada kelipatannya ya, dengan 6 kali 28. Nanti kita bandingin sama yang ini nih. Nah, kalau A-nya 3, jadi 25 kurang A berapa tuh? 22 kan? Nggak bisa dibagi 6. Kalau A-nya 4, 21 juga nggak bisa dibagi 6. Sekarang kalau A-nya 5 nggak bisa ya. A-nya 6, ntar ini A-nya 5 jadi 20 kan nggak bisa dibagi 6. A-nya sama dengan 6, jadi 19. Nah, A-nya 7 nih. Ya, si A-nya tuh 7. Kalau A-nya 7 kan bisa dibagi sama 6 ya, jadi 18. Nah, jadi FPB-nya berapa nih? Dari 6 kali 28. Nah, ini saya tulis 28 sini ya. Tar, emosi nggak enakan. 6 kali 28 dan 18 tuh 6 kali 3. Nah, ini kan FPB-nya tuh 6. Berarti udah cocok nih, si A-nya tuh kudu 7. Nah, nilai A yang memenuhi, yang ditanya apa di sini? Nilai A yang memenuhi, ya benar, 7. Yang jadi kesimpulannya di sini A sama dengan 7 gitu. Jelas ya? Ya, ini kudu nyoba-nyoba gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, nyoba-nyoba, kan A-nya juga sedikit di antara 1 sampai 9 ya, bilangan bulat lagi ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Ya. Jadi yang pertama kan kita punya pertidaksamaan mutlak, dalamnya ada mutlak lagi tuh. Ya. Mutlak lagi kayak gini. Ditambah T. Nah, itu di bawahnya kan si penyebutnya T2.
Nah, 2-nya bisa kita kaliin sama 5, jadi 10 kan? Nah, jadi kita bisa keluarin ini dari tanda mutlak. Ingat, kalau misalnya kita punya mutlak X kurang dari A, ini mah teorinya ya. Ini jadi apa coba? Jadi minus A kurang, nah ini kurang sama dengan ya tandanya. Kurang sama dengan X, kurang sama dengan A. Nah, ini juga sama, ini tuh bisa kita buat gini, min 10 kurang sama dengan mutlak X ditambah T, ya, kurang sama dengan 10. Nah, 10 gitu. Nah, supaya di tengah tuh sisanya X doang. Jadi gimana nih? Si T-nya kudu kita hilangin, masing-masing kita kurangin T aja. Ini kurangin T gitu ya. Ini kurangin T. Nah, ini kurangin T. Ya. Nah, jadi yang ini berapa tuh? Min 10 minus T kurang sama dengan, nah itu mutlak X ya. Kurang sama dengan mutlak X. Nah, ini kurang sama dengan 10 minus T. Nah, teman-teman lihat gerak. Kalau misalnya di sebelah kiri, ya namanya mutlak kan positif. Udah jelas pasti lebih besar dari negatif kan. Jadi udah kita nggak usah lihat lagi nih kalau kita mau bongkar si mutlaknya. Yang ini mah udah nggak usah diperhatiin. Ya, karena ini udah pasti gitu ya. Ini udah pasti. Saya tulis dulu. Nah, berarti kan yang kita tinjau di sini cuma mutlak X kurang sama dengan 10 minus T. Nah, berarti gimana nih? Ya kayak tadi, kita pakai sifat yang ini lagi nih. Ya, anggap aja si 10 minus T-nya tuh A. Jadi minus dalam kurung 10 minus T, gini, kurang sama dengan X, kurang sama dengan 10 minus T gitu ya. Jadi ini tuh kan berapa sih nilainya? T min 10 ya. T min 10 kurang sama dengan X kurang sama dengan 10 minus T. Nah, katanya di sini banyak bilangan bulat yang memenuhinya tuh 13. Nah, supaya ada 13 bilangan bulat, ingat aja mutlak tuh jarak. Jadi umpamanya saya gambar garis bilangan aja sebagai ilustrasi ya. Berarti jaraknya tuh harus 13. Dan ini tuh X-nya tuh bilangan bulat. Ya. Jadi umpamanya di sini nilai X. Kalau jarak tuh ya tengah-tengah, ini ke sini ya, dari kiri ke X sama dari kanan ke X itu jaraknya tuh harus 13. Karena dia bilang banyak bilangan bulat yang memenuhinya kan 13. Jadi berapa aja nih? Coba nih ya, buat nilai T-nya. Coba kita pakai aja ya yang ini ya. Ini kan T min 10. Yang ini tuh 10 minus T ya. Ini juga sama, ini kita mesti coba-coba supaya jaraknya tuh 13. Jadi si rentangnya tuh harus dari suatu bilangan yang bilangan bulat yang kalau kita jumlahin totalnya tuh 13. Sebenarnya gampang, berarti 6 ke kiri, 6 ke kanan. Tengah-tengah kan 0. Ya enggak? Ini ada 13 bilangan bulat gitu loh. Maksud saya nih kalau saya gambar gini. Dia bilang tuh 13 bilangan bulat. Kalau saya mah gini ingetnya ya. Apa namanya, cara analisisnya. Pokoknya dia bilang ada 13 bilangan bulat. Berarti kalau 13 bilangan bulat, nah ini saya jejerin tuh. Berarti kan ini tengah-tengah. Nah, ini ada 13, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini tuh anggaplah 0 gitu ya. Ini minus 6. Ya, di sini 6. Nah, ini 13 bilangan bulat tuh ya jaraknya ke sini tuh 6, ke sini 6 gitu ya. Ya, ini kan kalau misalnya kita jejerin tuh min 5, ini min 4, min 3, min 2, min 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Nah, ini banyak bilangan bulat X-nya ya. Jadi ke sini tuh ada 13 bilangan. 13 bilangan gitu ya. Nah, sekarang supaya jadi minus 6.
Berarti si T minus 10-nya ini kudu berapa tuh? Supaya jadi minus 6. Berarti T kurang 10 sama dengan minus 6 kan? Nah, berarti si T-nya tuh kudu 4. Terus, kalau mau pakai yang ini juga bisa sih. 10 kurang T sama dengan 6, yang pojok kanannya. Jadi, yang sebelah kiri sama sebelah kanan tuh kayak batas-batasnya gitu. Ya. Jadi 10 kurang T sama dengan 6. Nanti kita dapat T-nya juga 4 gitu ya. Ya udah, kesimpulannya masih T-nya sama dengan 4. Nah, yang perlu teman-teman ingat, mutlak itu tuh artinya jarak gitu ya. Jadi kalau bicara tentang mutlak, itu sama aja kayak kita bicara tentang jarak ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang nomor berikutnya. Nah, soal yang keempat, ceritanya gini ya. Ini suatu kerucut dengan volume 800 pi. Oke, volumenya 800 pi. Tapi kayaknya ini belum kepake ya. Tiba-tiba ditanyanya jari-jari lingkaran. Kalau PK ya cara gampang, cara cepat dapat soal yang kejawabnya banyak tuh, kita baca kalimat tanyanya dulu sama kayak PM-nya. Nah, kita lihat di sini lingkaran. Yang ditanya tuh jari-jarinya. Lihat gerak. Koordinat titik A itu T minus 6,8. Nah, koordinat titik B itu yang ini. Nah, ini 6,8. Nah, yang ditanya jari-jari lingkarannya panjangnya berapa gitu. Si jari-jari kan yang ini nih. Tengah-tengah ya. Bentar. Nah, ini jari-jari itu tengah-tengah. Ya berarti ya mau cari diameter gimana di sini? Diameter kan jarak titik ke titik. D sama dengan akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat gitu. Ya, berarti gimana nih? Delta X dulu aja. Dari 6 ke minus 6 jaraknya berapa tuh? 6 minus minus 6, 12 kan? Ya. Ini akar 12 kuadrat. Sorry, ini minus nih. Terus dari minus 8 ke 8 plus 16 kuadrat gitu ya. Ini harus hafal ini triple Pythagoras nih. Jadi D-nya tuh 20, si diameternya ya. Artinya jari-jarinya tuh 10 di sini. Ya, R-nya sama dengan 10. Udah deh. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tuh suatu kerucut dengan volume 800 pi. Memiliki alas berupa lingkaran dengan titik tengah O. Oke, sekarang pertanyaannya jika tinggi kerucut diperbesar 25% dan volume kerucut tetap sama, jari-jari alas kerucut jadi berapa? Ini R semula berapa nih? Ya kan, R semula, R awal aja ya saya tulis ya. R awal tuh kan sama dengan 10. Terus tinggi awal ya. Tinggi awal saya misalin tinggi awalnya tuh T gitu, udah nggak tahu tinggi awalnya berapa ya. Terus katanya tinggi akhirnya diperbesar 25%, berarti tinggi akhir 100% tambah 25% berapa? 125% kan? Jadi itu tuh 1,25 kali T. Kan diperbesar 25%. Nah, pertanyaannya di sini R akhirnya berapa gitu. Ya, R akhirnya tanda tanya. Nah, terus apalagi yang dikasih tahu? Ini volume kerucutnya tetap sama ya. Berarti volume awal itu harus sama dengan volume akhir. Ya. Nah, kalau volume awal, volume kerucut tuh rumusnya 1/3 pi R kuadrat. Nah, ini R kuadrat yang awal. Ya. Kali tinggi yang awal. Ya. Sama dengan 1/3 pi R kuadrat kali R kuadrat yang akhir. Gitu ya. Kali T akhir gitu ya. Nah, di sini bisa kita coret yang mana nih? 1/3 pi ya. Nah, terus ini R kuadrat awal, R-nya tuh kan 10 ya. Kalau R-nya 10, R kuadrat tuh jadi gimana nih?
100 gitu ya. 10 kali 10 kali T ini sama dengan R kuadrat akhir tuh R pangkat 2 kali T akhirnya itu 1,25 tuh 5 per 4 ya. 5 per 4 kali T. Nah, nanti kita coret nih si T sama T-nya. Nah, jadi R kuadratnya ini tinggal kita kali silang tuh. R kuadratnya 100 kali 4. Itu kan 400. Bagi 5. Jadi 80. Nah, R-nya kita akarin kiri sama kanan gitu. Ya, ini akarin kiri sama kanan. Jadi R-nya sama dengan akar 80. Nah, BTW 80 tuh 16 kali 5 kan. Nah, si 16-nya kita tendang dari akar, jadi ini 4 akar 5 gitu ya. Jelas ya? Lanjut ke soal berikutnya. Nah, luas permukaan kerucutnya berapa? Sini luas permukaan kerucut. Tadi kan kita udah tahu jari-jarinya ya, 10. Nah, ini luas permukaan kerucut, saya gambar aja ya. Nah, luas permukaan kerucut itu berarti luas alas, kita tambahin sama luas selimut kerucut ya. Nah, kalau luas selimut kerucut itu bisa kita cari kalau kita udah tahu berapa panjang garis pelukisnya. Ya, tadi jari-jarinya kan 10 di sini. Ya, volumenya teh 800 pi, jadi volume itu sama dengan 1/3 pi R pangkat 2 kali T. Ya, volumenya itu 800 pi, jadi 800 pi sama dengan 1/3 kali pi kali R kuadrat tuh 10 dikuadratin kan 100 kali T. Nah, ini si T-nya nanti kita cari. Ya, pi sama pi-nya mah bisa kita buang. Nah, ini 0-nya 2 kita buang. Jadi si T-nya 24 ya. T-nya sama dengan 24. Nah, triple Pitagoras kan. Yang ini dari 5, 12, 13. 10, 24 berarti kelipatan 2 nih. Kelipatan 2 dari 5, 12, 13. Ini tuh 26 nih garis pelukisnya. Jadi T-nya sama dengan 24, S-nya tuh 26. Nah, sekarang kalau luas permukaan kerucut, itu tuh luas alas ditambah luas selimut. Ya. Jadi luas permukaannya sama dengan pi R kuadrat tambah pi RS. Cuman saya keluarin aja lah si pi R-nya. Nah, pi R kuadrat ditambah pi RS. S tuh garis pelukisnya di sini. Nah, ini jadi sama dengan pi, jari-jarinya kan 10. R-nya 10 ditambah S-nya 26. Jadi 36 kali 10 360 pi ya. Nah, ini ya. Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal yang ketujuh. Di sini dikasih tahu ya. Titik R A,3 di situ terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x. Nah, ini saya tulis dulu, fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Gitu ya. Terus gx-nya itu sama dengan bx tambah 6. Nah, enak nih soal persamaan kuadrat kayak gini tuh biasanya buat 3 nomor. Ya. Gx-nya sama dengan bx tambah 6. Terus titik A,3 terletak pada fungsi f sama g. Ya udah aja. Masukin ke yang udah puguh, yang udah tahu gitu ya. Yang nggak ada variabel lain. Ini kan masih ada variabel b. Jadi kita masukinnya ke fungsi fx aja. Nah, titik R-nya tuh kan di sini A,3 gitu ya. R-nya A,3. Jadi saat X-nya itu sama dengan A, si Y-nya tuh 3. Masukin ke fungsi fx. Jadi kita bisa nulisnya kan gini, fungsi fx tuh Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Ya. Nah, jadi Y-nya tuh 3. Ini sama dengan A kuadrat ditambah 2A. Jadi A kuadrat ditambah 2A dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, sekarang yang ditanya nilai A yang mungkin gimana?
Ingat ya, jumlah semua nilai A yang mungkin. Ya jumlah akar-akar persamaan kuadrat itu apa? Min B per A kan? Jadi kalau jumlah akar-akar persamaan kuadrat kita harus tahu mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya. Ini A, ini B, ini C. Ini A, ini B, ini C. Jadi jumlahnya itu sama dengan min B per A minus 2 per 1. Ya minus 2. Ya. Jadi ini jawabannya yang A ya. Nah, sekarang soal yang ke-8, titik R, A,3 ini sama kayak tadi ya, terletak pada fungsi F sama G. Terus titik potong fungsi F sama G, X1, Y1, dan X2, Y2. Dengan X1 kurang dari X2 dan Y1 kurang dari Y2 ya. Nah, nilai dari X1 kurang X2 tambah Y1 kurang Y2 kayak gimana? Nah, perhatiin ya, di sini kita punya fungsi F sama fungsi G. Nah, buat nyari titik potong, kita tuh nggak bisa langsung. Kenapa? Karena nilai B-nya tuh belum tahu tuh, makanya sama saya dikuningin ya. Nah, titik R-nya tadi A,3 kan. Kita bisa pakai bantuan titik R nih yang tadi kita udah dapat kan di sini. Nah, ini untuk titik R A,3 itu kan berarti A kuadrat tambah 2A kurang 3 sama dengan 0. Kita udah dapat nih dari soal sebelumnya. Jadi buat nilai A-nya ada dua kemungkinan nih. Ini A plus 3 kali A-1 kalau kita faktorin ya. Nah, jadi nilai A-nya tuh ada dua macam, ada dua jenis di sini. Ada dua nilai A maksud saya. Yang pertama, ini pembuat 0 dari plus 3 itu minus 3. Nah, pembuat 0 dari min 1 tuh ya 1 ya. Ya, saya pakai yang ekstrim aja dulu deh, pakai yang A-nya yang minus gitu ya. Biasanya kalau 1 tuh gampang ting, pasti nanti ada syarat yang tidak terpenuhi. Siapa tahu dapat ya. Dan syaratnya benar-benar terpenuhi. Ini syarat tuh yang mana? Yang ini nih. Ya. Nanti kita harus coba-coba dua kemungkinan ya. Umpamanya saya pilih A sama dengan minus 3. Ternyata hasilnya gagal, gak memenuhi syarat X1 kurang X2 dan Y1 kurang Y2. Ya mau gak mau yang satunya kudu diuji juga gitu. Ya. Buat apa sih nilai A ini? Nah, nilai A tuh buat nentuin si titiknya. Jadi kan titik R tuh tadi A,3 ya. Berarti nanti teman-teman sebenarnya harus nguji di sini. Untuk R-nya, kalau A-nya minus 3 ya min 3,3. Dan 1,3 gitu harusnya mah. Saya pakai yang minus 3 aja yang susah dulu gitu. Jadi biar yang susahnya buang dulu. Nah, kalau pakai minus 3,3, nanti ini masukin ke mana? Ke fungsi yang G. Kenapa ke fungsi G? Karena nilai B-nya tuh belum tahu kita berapa. Ya. Masukin ke fungsi ini nih. Nah, Gx itu sama dengan Bx plus 6. Jadi, di sini tuh saya tulisnya gini ya. Gx tuh jadi Y ya. Sama dengan Bx tambah 6. Nanti si X-nya kita tinggal ganti. Nah, kalau Y-nya tuh 3. Ya, pakai yang ini ya. Kalau X-nya min 3, Y-nya 3 maksud saya. Jadi 3 sama dengan minus 3B tambah 6 gitu. Nah, jadi B-nya berapa nih? Si 6-nya pindah ruas ke kiri. Jadi 3 kurangi 6 minus 3 ya. Sama dengan minus 3B. Nah, nilai si B-nya tuh kita dapat 1. Ya udah, dari sini tuh kan kita tahu fungsi F sama fungsi G-nya. Ya. Jadi fungsi F-nya sama X kuadrat plus 2X. Fungsi G-nya itu X plus 6. Jadi udah tinggal kita sama ini. Fx sama dengan Gx. Karena yang ditanyanya adalah koordinat titik potong. Ya di beberapa video sebelumnya soal-soal kayak gini sering muncul ya. Kalau titik potong berarti F sama G-nya kudu sama. Nah, jadi yang ini kan X kuadrat ditambah 2X. Itu teh sama dengan B-nya kan 1 ya. X tambah 6. Nah, nanti si X-nya itu teh pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi X kuadrat tambah X. Nah, 6-nya pindah ruas ke kiri. Jadi gimana tuh? Minus 6 ya. Sama dengan 0. Kalau kita faktorin tuh jadi X plus 6. Sorry. X plus 3 sama X minus 2. Ya nggak? Nah, kita cari pembuat 0-nya. Nah, itu dapat 2 nilai X kan? Ya, 2 nilai X.
Yang ini berapa nih? Membuat nolnya minus 3 ya. Yang ini 2 kan, tinggal tutup aja. Berarti lawan dari 3 itu negatif 3, lawan dari 2 tuh negatif 2. Lawan dari negatif 2 tuh 2 gitu ya. Nah, syarat yang pertama dia bilang X1 tuh kurang dari X2. Ya, berarti X1-nya di sini saya tulis dulu ya. X1-nya T minus 3. Terus X2-nya X2-nya itu sama dengan 2. Nah, mau cari Y, udah aja kita pakai yang gampang ya. Pakai yang udah puguh-puguh gampang, yang G nih. Nah, sekarang mau cari Y1, masukinnya X1 ke fungsi G. Jadi Y1-nya tinggal minus 3 tambah 6. 6 kurang 3 itu kan 3. Y2-nya berarti berapa tuh? 2 tambah 6, 8 ya. Berarti ini memenuhi syarat kan? X1-nya udah kurang dari X2, bener kan? Karena min 3 kurang dari 2. Terus Y1 kurang dari Y2, bener nggak nih syarat yang kedua? Syarat yang kedua, kalau nggak kita harus uji pakai A-nya 1 tuh. Nah, 3 kurang dari 8. Oh, ya udah, bener kan? 3 kurang dari 8. Ya udah, itu permintaan soalnya apa? X1 kurangi X2 ya. X1 kurangin X2 tambah Y1 kurang Y2 ya. Jadi X1 kurangi X2 berapa tuh? Min 3, min 2 ditambah Y1-nya 3 kurangi 8. Nah, minus 3 sama 3 teh habis. Ya kan? Terus minus 2 minus 8. Minus 2 minus 8 minus 10 gitu ya. Ya udah aja kita nggak usah cek pakai yang A-nya sama dengan 1, kan di pilihan ganda tuh ada tuh ya. Jawaban A-nya min 10 gitu ya. Cuman ya rada riweuh aja gitu, ini mah pasti buang waktu yang soal-soal kayak gini. Tapi kan lumayan buat 3 nomor ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini nyari gradien garis yang melalui kedua titik potong tersebut. Berarti X sama Y-nya kita udah dapet nih tadi. Ya. Ini saya copy aja yang ini. Nah, lumayan tuh buat 3 soal. Kalau buat 1 soal ya berarti ya itu mah nasib aja ya. Susah ngerjainnya. Nah, sekarang kalau mau cari gradien garis yang melalui kedua titik potong tersebut. Ini kan titik potongnya tuh ada 2 tuh, X, Y harusnya. Ya, jadi titik potong pertama X1 Y1 itu minus 3, 3. Nah, titik potong kedua itu 2,8 ya. Berarti gradiennya di sini sama dengan delta Y dibagi delta X. Nah, delta Y-nya berapa tuh? Ini aja nih, 8 kurangi 3. 8 kurang 3 itu 5. Dibagi delta X-nya berarti sama ya, akhir kurangi awal. 2 kurangi minus 3 gitu ya. 2 kurangi minus 3. Berapa tuh 2 kurangi minus 3? 5 ya. Ya, ini 1 gitu ya. Sebenarnya mah kalau mau gampang ya, kita nggak perlu ngitung dari titik potong ini juga bisa gitu. Gradien garis yang melalui kedua titik potong tersebut berapa? Nah, garis yang melalui titik potong itu kan si garis G, bener nggak? Ya, tadi garis G sebelumnya kita udah dapet kan, GX tuh gimana? Ya, ini ada 2 alternatif sih, mau pakai yang kayak gitu boleh. Nah, mau yang kayak saya gini juga nggak apa-apa nih, ada cara gampangnya. GX sama dengan BX plus 6. Si B-nya tuh kan 1 tadi, ya. Nah, koefisien X tuh kan gradiennya, gitu. Jadi langsung aja sih sebenarnya. Nah, ini tuh gradien gitu. Ya. Sama aja kan hasilnya juga 1. Jadi M-nya di sini sama dengan 1. Ada nggak jawabannya? Ada ya yang D ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-10 ini soal bonus, saya ngurutin bilangan ya. Ini ubah aja ke bentuk desimal ya. Nah, ini tuh 1/5 dikurangi 3/4. 1/5 tuh berarti berapa sih? 1/5 dikurangi 3/4 berarti 1/5 itu kan 0,2 dikurangi 0,75 berapa tuh?
Hmm, 0,5 minus 0,55 ya. Terus yang min setengah mah aman. Ya kan? Min 1/2 ini kan sama dengan min 1,5. Terus minus 0,5. Ya, nanti kita bandingin ini mana urutin dari yang terkecil ke yang terbesar gitu. Terus minus 2 kali akar seperempat. Akar seperempat tuh berarti kan 1/2 ya. Ini sama dengan min 2 bagi 2. Minus 1 kan. Nah, kalau di garis bilangan, dari yang terbesar ke yang terkecil, yang terbesar itu berarti yang nilai angka di yang koefisien minusnya tuh paling kecil gitu ya. Berarti di sini tuh pasti kan minus 0,5 nih. Ya nggak? Minus 0,5. Terus ke sini min 1. Ya, ke sini tuh min 1. Oh, enggak. Itu ada minus 0,55 dulu, sorry. Nah, ini saya geser dulu ya. Nah, di sini ada minus 0,55 tuh. Terus ada min 1. Baru di sini ada min 1,5 gitu. Nanti tinggal kita akurin aja, balikin lagi. Itu ya. Nah, jadi urutan dari yang terbesar ke yang terkecil ini teh min 0,5 tuh tadi kan yang mana nih? Minus 0,5 itu teh min setengah dulu ya. Nah, minus 0,5 aja. Jadi terbesar ke terkecil. Minus 0,5. Terus udahnya berapa tuh? Minus 0,55. Itu teh kita dapat minus 0,55 dari 1/5 dikurangi 3/4, ya nggak? Ya. Jadi dari 1/5 dikurangin 3/4. Nah, ini titik koma. Ya. Terus udah gitu tuh min 1. Ya kan, min 1 teh kita dapatnya dari minus 2 akar 1/4. Terus baru min 1/2. Yang mana ya jawabannya? Yang ngurut kayak gini. Yang ini ya tuh, yang E tuh. Cocok nggak? Bentar ya, bisa kita ada kecelek itu. Nah, H. Jadi biar nggak salah, udah capek-capek ngurutin, nanti salah lagi. Ya, nah ini benar tuh ya. Cocok kan? Yang E jawabannya ya. Kita lanjutin lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-11. Nah, ini tentang sistem persamaan linear. Ini diketahui sistem persamaan linear kayak gini ya. 3x plus 6y kita punya, lihat ya, kita harus pintar lihat polanya nih. 3x plus 6y. Jadi biar nggak usah dieliminasi satu-satu. Masa SPLTV dieliminasi 1 menit kan nggak keburu gitu ya. Kalau dieliminasi semua satu-satu. Terus ini x kurangi 3y dikurangi z. Sorry ya, x-nya di sini. Dikurangi z sama dengan 0. Nah, terus di sini x ditambah y ditambah z sama dengan 6. Bentar ya, saya lihat dulu polanya gimana. Yang ditanya kan nilai x-nya tuh. Ya, tahu dari mana nih nilai x 0? Berarti saya kudu lihat polanya. Oh, lihat aja ini kan x plus y. Ya. Nah, di sini z-nya kita belum tahu nih. Biar gampang kita pakai persamaan kedua aja. Dari persamaan ini berarti z sama dengan x kurangi 3y ya. Nah, nanti kita substitusi itu ke situ. Jadi x plus y ditambah z-nya kita ganti sama yang ini nih. X kurang 3y. Jadi tambah x kurangi 3y gitu. Sama dengan 6. Wah, jadi gimana nih? 2x 1y minus 3y itu minus 2y. Sama dengan 6. Nah, bagi 2 semua deh. Ya. Berarti di sini kalau dibagi 2 semua, x minus y sama dengan 3. Oh, ya udahlah. Ini mah wayahna aja kita substitusi satu-satu ya.
Jadi minus Y-nya pindah ruas coba ke kanan. Kan yang ditanya X, berarti Y-nya kudu kita nyatain dalam X gitu ya. Jadi Y-nya di sini sama dengan X kurangi 3 ya. Saya udah dapat nih si Y-nya. Y-nya ini X-nya X min 3Y. Z-nya X min 3Y. Substitusi aja ke persamaan yang awal nih. Ya. Persamaan awal teh kan 3X. Berarti di sini ya, saya bikin ya 3X. Biarin aja 3X-nya. Kan kudu semua dalam variabel X. Jadi nggak usah dieliminasi nih. Ditambah 6Y, 6 dikali X min 3. Ditambah 2 kali Z-nya tuh X kurang 3Y. Sama dengan 25. Nah ini jadi berapa nih? 3X ditambah 6X kurangi 18. Tambah 2X minus 6Y. Minus 6Y ya. 6Y berarti 6 kali berapa tuh? Ini masih ada Y di sini. 6 kali X min 3 nih. Ya. Kalau nggak ini Z-nya kita nyatain dalam X dulu deh biar gampang gitu. Ini kan plus 2Z ya. Ntar dulu ya, ini biar gampang gitu, biar sekali jadi. Nah ini Z-nya jadi gimana nih? X dikurangi 3Y. 3 dikali Y-nya kan X kurang 3. Jadi berapa nih? Min 3X tambah 9. X kurang 3X. Minus 2X ya. Tambah 9 gitu ya. Jadi nanti plus 2 kali min 2X tambah 9. Jadi ini berapa nih? 2 kita kali sama minus 2. Minus 4X. Tambah 18 sama dengan 25. Ya berarti ini yang ada variabel X-nya kita jumlahin. 3 tambah 6 itu 9. 9 kurangi 4. 5X ya. Min 18 tambah 18 habis. Ini sama dengan 25. Ya udah si X-nya sama dengan 5. Ya lumayan lah yang kayak gini mah. Seenggaknya lebih cepat dibanding kita eliminasi. Tapi kalau bingung nggak kelihatan polanya gimana ya mau nggak mau eliminasi aja. Ya. Jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-12, perhatikan gambar berikut. Trapesium didefinisikan sebagai bangunan persegi 4 yang memiliki sisi berhadapan yang sejajar. Sementara dua sisi lainnya tidak sejajar. Banyak trapesium pada gambar. Di atas ada berapa? Nah ini coba ya kita hitung trapesiumnya. Yang pertama ya, ini ada berapa nih? Yang jelas-jelas puguh kelihatan aja, ini 1 kan. Ini 1. Terus yang ini 2. Saya copy lagi kan gambarnya nanti ya. Bisa ada yang nggak kelihatan. 2, 3 gitu ya. 3 nih bagian kuningnya. Terus 4 gitu ya. Nah ini udah puguh, ini mah ada 4 gitu ya, 4 trapesium. Coba ini saya copy lagi gambar ini. Ada lagi nggak? Nah yang ini tuh trapesium juga kan. Nah ini 1. Itu kan 1. Sebiji nih ini. Nah ini trapesium juga kan. Tuh. Jadi setiap sisi teh ini 2 gitu. 2 trapesium ya. Saya warnain dulu. Dua ya. Berarti ya muter di sini ada 2, ada berapa nih? Ini 3. Ya kan? Nah, yang ini 4 gitu ya. Jadi masing-masing sisi teh di sini ada 2 trapesium, 2 kali 4 aja, langsung ya. Jadi nggak usah diwarnain satu-satu, atau mau diwarnain? Ya saya warnain aja deh ya. Nah ini kayak gini. Tuh ini teh 4, berarti ini 5 ya. Ini 5 ya. Nah ini hexagon ya. Nah ini kan 5 tuh ya. Terus 6 tuh ke sini. 6. Ya terus ini 7. Sama satu lagi yang kuningnya belum tuh. Ya 8 totalnya ya. Nah ini 8 semuanya. Si trapesiumnya ini totalnya ada 8. Ada lagi nggak ya? Sebentar ya, saya cek dulu. Bisa ada yang kelewat.
Oke, itu udah. Yang gedenya bentar. Ya udah ya, nggak ada lagi kan trapesiumnya. Di sini 4 tambah 8 aja. Jadi berapa tuh? 12. 12 trapesium. Nah, ini ada pilihannya yang B ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan fungsi sebagai berikut ini, ya. Di sini diketahui nilai dari kurung 2 itu sama dengan 5. Nah, ini inputnya bilangan apa coba? Bilangan genap kan? Nah, kalau genap pakai yang X plus A, ya. Ini sebagai X-nya. Kan tadi kalau genap kita pakai X plus A. Jadi sini sama dengan X plus A. Ya. Nilai dari kurung 2 ini teh sama dengan X-nya kita ganti sama 2 ya. Jadi 2 plus A ini teh sama dengan 5. Dari sini A-nya dapat berapa tuh? 3 kan? Nah, 3 ganjil kan? Nah, 1 benar tuh, si 3 pasti benar biasanya. Ya, jadi ini udah pasti benar gitu. Nanti ya lihat aja sendiri. Ya. Terus nilai B sekarang, nilai B. Kita pakai yang mana nilai B? Nilai B itu berarti pakai yang inputnya 5. BT ganjil ya. Kalau ganjil pakai yang ini, BX plus A, BX plus 4A. Jadi nanti inputnya kayak gini. Input dari X untuk bilangan ganjil ini teh sama dengan BX ditambah 4A. Jadi kalau inputnya 5, ini sama dengan 5B ditambah 4A-nya tadi 3 kan? 4 kali 3. Nah, ini sama dengan berapa tuh? Sama dengan 2 kan? Karena ini kalau inputnya 5 dia hasilnya 2 gitu. Nah, ini tuh jadi berapa nih? 12. 2 kurang 12 min 10 ya. Min 10 dibagi 5 minus 2 gitu ya. Nah, ini B-nya benar minus 2 ya. Nah, yang ini benar udah pasti benar aja yang 3 mah ya. Nih, ya udahlah kita cek aja. Coba di sini kurung lengkung kurung siku dulu dari kalau 5 itu hasilnya 2 dikurangi kurung 2 teh hasilnya 5. Jadi 2 kurang 5 ya. 2 kurang 5 berarti ini kurung minus 3 tergolong ganjil kan dia. Jadi ini sama dengan BX plus 4A. Tadi B-nya kan 2 ya. Jadi minus 2, B-nya minus 2 kali minus 3, X-nya kan ini minus 3 ya. Ditambah 4A, tambah 4 kali 3. Nah, 18 kan? Cocok nih. Ya. Sekarang kalau yang keempat bener nggak tuh? Wah, 4-nya harus dicek nih. Jadi pernyataan yang keempat saya cek sini ya. Ini kurung siku dari 2 ditambah kurung 5 berapa? Kurung 5 itu 2 kan? Dikasih tahu hasilnya ini kurung 5 tuh 2. Ya. Ini sama dengan kurung 5 ditambah kurung 2. Kurung 2 berapa? Kurung 2 teh hasilnya 5 ya. Ya kan? Kurung 2 sama dengan 5. Nah, ini coba 2 tambah 2 berarti ini kurung 4 ya. Kurung 4. Yang ini sama dengan kurung 10. Ya. Nah, ini sama-sama genap kan ya. Inputnya sama-sama genap. Nanti kalau kita masukin, kalau genap tuh ke X plus A tuh ya. X plus A. Yang ini mah jadi X-nya tuh kan 4. Ditambah A-nya berapa tuh? 4 tambah 3. Yang ini jadi berapa tuh? 4 ditambah 4 lagi 10 ya. 10 tambah 3. Ya nggak sama tuh ya, beda.
Jadi ini salah nih. Pernyataan yang benarnya di sini 1, 2, dan 3 saja. Yang A ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Diketahui fungsi fx gitu ya. Fungsi fx itu sama dengan g dikali x min s dan gx itu teh sama dengan sx kuadrat minus 2x ditambah s gitu ya. Titik potong grafik fungsi f terhadap sumbu y itu adalah 0,4 s. Nah, coba kita cek pernyataan 1 ya. Grafik fungsi g itu memotong garis x sama dengan 0 di titik 0,2. Nah, berarti pernyataan 1 aja dia memotong garis x sama dengan 0. Berarti saat x-nya 0, si y-nya 2. Coba di sini kita hitung ya. Untuk fungsi g ya. Jadi gx atau g0 ini sama dengan sx kuadrat. X-nya kita ganti sama 0 nih, semua huruf x-nya. Jadi 0 tambah s, yaitu s kan. Nah, si s-nya belum tahu. Buat tahu s-nya gimana? Ya, kita harus tahu dulu fungsi f kalau kayak gitu mah ya. Ya udah, fungsi f-nya gimana nih? Berarti di sini fungsi f itu tuh sama dengan g kali x min s. Oke deh. G dikali x min s. Jadi si inputnya kita ganti sama x min s. Kuadrat dikurangi 2 dikali x min s tambah s gitu ya. Nah, titik potong grafik fungsi f terhadap sumbu y itu teh artinya si x-nya 0. Ya. Coba kalau x-nya 0, y-nya berapa nih? Y-nya untuk fungsi f dulu aja ya. Nah, baca kalimat ini, titik potong grafik fungsi f terhadap sumbu y itu adalah 0,4x. Nah, berarti gx min s itu sama dengan f kan? Nah, ini saya kebawahin dulu aja ya. Nah, ini saat x-nya 0, berarti y-nya tuh 4s. Jadi 4s ini sama dengan s dikali 0 kurangi s kuadrat dikurangi 2 dikali 0 kurangi s tambah s. Cocok nggak nih? Oh ya, s kuadrat. Ini kan jadi s kuadrat nih. S kuadrat minus 2 kali minus s plus 2s ya. Terus plus s. S kuadrat ditambah 3s. Nah, ini sama dengan 4s. Nah, jadi s kuadrat. Yang ini tuh 4s-nya pindah ruas tuh ke sana. Jadi 3s dikurangi 4s. Berapa ini kan 3s. Ya. 3s dikurangi 4s tuh kan jadi minus s. Nah, ini kayak gini ya. Sama dengan 0. Nah, jadi S-nya gimana nih? 0 sama dengan S kali S min 1. Si S-nya bisa dua kemungkinan. S sama dengan 0 atau S sama dengan 1. Nah, dia bilang grafik fungsi G memotong garis X sama dengan 0 di titik 0,2. Ini kan G0-nya sama dengan S. Ya enggak? Berarti G0 tuh jawabannya bisa dua kemungkinan. Ya, G0 tuh bisa sama dengan S. S-nya kan ada 2 tuh. Kalau nggak 0, ya G0-nya 1 gitu. Jadi pernyataan 1 benar salah? Salah. 1 salah, 3 tuh pasti salah. Nah, sekarang titik puncak grafik fungsi F itu adalah 2,0. Ya, ada 2 kasus nih di sini ya. Berarti kalau titik puncaknya fx-nya jadi gimana nih?
Oke ya. Oh, S-nya bilangan asli, Ketang. Ini di sini udah dikasih tahu S-nya bilangan asli. Berarti yang 0 mah udah nggak mungkin aja. Saya nggak baca. Berarti S-nya kita pakai yang 1 nih. Ya, jadi ini mah nggak usah dicari gitu ya. Berarti kalau S-nya 1, ya. Untuk S sama dengan 1, si fungsi fx-nya gimana tuh? Berarti fx itu sama dengan gx min 1 kan? Berarti gx min 1 itu teh jadi berapa tuh? S dikali inputnya tuh X-nya kita ganti sama X min 1 kuadrat ya. Dikurangi 2 kali X min 1. Ya kan? Tambah S. Tadi S-nya tuh udah tahu kan? S-nya berarti pakai yang 1. S-nya bilangan asli kata soal ya. Berarti S-nya kita ganti 1. Ini 1, ini 1 gitu. Jadi gimana nih? X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 min 2X tambah 2 tambah 1 tambah 3 ya. Nah jadi gimana si fungsi F-nya? Ini ada temen nggak? Min 2 sama minus 2. Oke. Jadi X kuadrat minus 4X tambah 4. Nah sekarang kalau mau cari titik puncak teh berarti rumusnya pakai min B per 2A. Jangan lupa, ini teh koefisien A-nya, ini B-nya, ini C-nya. A, B, C. Nah, kita cari aja sumbu simetrinya. X simetrinya berapa nih? Min B per 2A kan? Jadi minus 4 kan 4 dibagi 2, itu teh 2. Nah, masukin ke fungsi F nilai X2 ini. Jadi berapa tuh? Untuk X2 berarti F di 2 di sini atau Y-nya ya. Saya langsung tulisnya Y-nya aja ya, Y puncak di sini. Jadi kita ganti si Y-nya. Kita ganti si X-nya sama 2 gitu. Jadi 2 kuadrat 4 dikurangi 4 kali 2 ditambah 4. Ya ini 0 ya. Berarti ya udah X, Y kan titik potongnya 2,0. Nah ini benar nih. Nah 2 benar, si 4-nya pasti benar gitu biasanya mah. Nah ini benar nih yang kedua. Ya. Karena kan jawabannya kalau 2 benar, yang paling mungkin itu dengan 4 saja gitu ya. Karena satunya kan udah salah. Nah grafik fungsi F diperoleh dari pergeseran fungsi G satu satuan ke kanan. Nah ini kan lihat. Kita lihat ya ini pernyataan yang keempat. Ini tadi pernyataan yang keberapa nih? Ketiga ya. Pernyataan kedua ya. Kalau pernyataan ketiga, titik puncak grafik fungsi G berapa? Nggak usah dicari ya, udah pasti salah sih. Kalau mau dicari ya terserah, nanti teman-teman buktiin sendiri aja. Nah sekarang pernyataan keempat nih di sini ya. Itu pernyataan kedua. Duh, ini nulisnya rada amburadul ya. Ini pernyataan yang keempat. Nah, lihat ini tandanya minus atau plus? Minus kan? Nah, kalau minus berarti dia digeser kemana? Kemarin saya udah pernah bahas ya. Di TO intent. Kalau minus itu berarti gesernya ke kanan. Jadi ini juga benar gitu ya. Oke lah ya, 3 kita sekalian cek ya. Bisa nggak percaya ini salah. Titik puncak grafik fungsi G adalah 2,0. Berarti fungsi G kan ini. S-nya kita ganti sama 1. Ya, S-nya ganti sama 1. Jadi GX di sini. Kalau S-nya diganti sama 1, itu sama dengan X kuadrat min 2X tambah 1. Ya. Nah, titik puncaknya X simetrinya aja berapa tuh? Min B per 2A kan? Nah, ini A-nya 1. B-nya minus 2, C-nya 1. Jadi ini A, ini B, ini C. Minus 2 kan 2 ya. Dibagi 2 kali 1, 2. 1 kan. Nah, kalau kita masukin X-nya 1, berarti ya simetrinya di sini 1 kurang 2 tambah 1. 2 kurang 2 teh 0.
Jadi titiknya ini tuh 1,0 bukan 2,0, salah tuh ya. Jadi ini wrong gitu, salah. Jadi jawaban yang benernya di sini 2 dan 4. Yang mana nih? Yang C ya. Jelas ya. Soal yang ke-15, perhatikan algoritma berikut ya. Nah, diketahui bahwa input bilangan bulat A yang terletak pada interval 3 kurang dari A kurang dari 7 itu akan menghasilkan D sama dengan 15. Berarti si A-nya berapa nih kalau bilangan bulat gitu ya. A-nya teh bisa 4, terus A-nya bisa 5. Ya. Satu lagi A-nya bisa 6. Nah, coba lihat. Ini kita mulai ya. A-nya tuh berarti 4 ya. Berarti si B-nya dulu nih. Kalau A-nya 4, B-nya itu A per 2 tambah 1. Jadi 4 per 2 tambah 1. Ini 3 ya. 3. 3 bilangan bulat, iya kan? Berarti kita masuk ke sini. Jadi C-nya berapa nih? Minus 2, minus 3, kuadrat, min 10. Nah, jadi C-nya berapa nih? Min 5 dikuadratin, ini tuh 25. Dikurangin 10, 15. Ya, ini cukup nih pernyataan yang kalau A-nya 4 kita dapat nih hasil dari C-nya itu 15 gitu ya. Oh, C-nya doang yang 15, katang ini masih ada D. Terus D-nya di sini maksimal dari A kali B. A kali B itu berarti 12 kan? Kan si A-nya kita tahu nih 4 sama 3. Kita kali itu 12. 12 sama 15. Yang maksimalnya berapa tuh yang lebih besar? 15 kan? Ya, berarti si D-nya 15. Oke, kita dapat ya. Nilai A yang bikin D-nya 15 teh. Yang pertama 4. Nah, yang kedua yang 5 nih. Berarti B-nya berapa? A per 2 tambah 1. Berarti 5 per 2 tambah 1. Ini bulat nggak? Tidak bulat kan? 5 per 2 tambah 1 teh 7 per 2. Ini tidak bulat. Berarti masuk ke bawah. Nah, berarti nilai C-nya di sini 2B. 2 kali B-nya 7 per 2. Ini kecil teuingnya, nanti lihat aja di modulnya ya. Tambah 3 kali A, 3 kali 5. Nah, ini coret ya. Jadi 7 tambah 15. 22 ya. C-nya sama dengan 22. Nah, D-nya itu maksimal dari A kali B ya. A kali B itu 35 per 2 ya. 35 per 2 sama 22. 17,5 sama 22 ya 22 kan. Gitu ya. Satu lagi A-nya sama dengan 6. Coba kalau A-nya 6. Berarti berapa nih B-nya? B-nya sama dengan A per 2 ya. 6 per 2 tambah 1. 3 tambah 1, 4. Terus C-nya berarti masuk ke sebelah kiri ya. Minus 2, minus 4, kuadrat, min 10. Jadi minus 6 dikuadratin, minus 6 dikuadratin itu berapa sih? 36 ya. 36 kurang 10, 26. Gitu ya. Terus nilai D-nya maksimal dari A kali B itu 24 sama 26. Berarti maksimalnya 26. Yang menghasilkan D15 itu cuma satu di sini. Ya. Kalau misalnya A-nya 4. Cuman satu-satunya cara yang bikin A-nya, yang bikin D-nya 15 ya. Berarti terdapat dua nilai A yang memenuhi. Ini enggak. Nah, nilai B yang memenuhinya berapa nih? 3 kan? Jadi ini bukan 4, salah. A tambah B, 4 tambah 3, 7 ya. A kali B, ya 4 kali 3, 12 gitu ya. Jadi pernyataan yang tepatnya di sini 4 saja gitu. Jelas ya?
Nah, soal yang ke-16 diketahui alas dan tinggi jajaran genjang ABCD itu adalah 4 cm. Daerah jajaran genjang ABCD punya luas L1. Kita nggak tahu ya, kita gambar aja jajar genjang gitu. Ya, ABCD itu dia punya luas alas dan tingginya ya 4 cm. Saya gambar dulu aja ya. Ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, daerah jajaran genjang ABCD punya luas L1. Titik U dan V secara berturut-turut berada di ruas garis AD dan BC, ya kan? Nah, misalnya ini U gitu ya. Terus ini V gitu ya. UV sejajar dengan AB dan CD, berarti ini UV nih. Ya kan? Jajaran genjang ABVU adalah jajar genjang yang punya luas L2, berarti kita bandingin si jajar genjang pertama sama jajar genjang kedua. Ini ya jajar genjang pertama mah yang polosan gitu, yang kayak gini. Oh iya, ini teh polos gitu, sejajar genjang doang. Terus jajar genjang yang kedua gitu ya. Dia punya luas L2 ya. Dengan CV kurang sama dengan VB gitu ya. Berarti CV teh maksimal ada di sini nih. Maksimal dia ada di tengah-tengah. Ya. Kalau jajar genjang ABCD sendiri, yang ini dia punya luas L1. Ini saya warnain dulu ya. Nah, luas ini tuh L1. Nah, ini L1 tuh. Nah, saya warnain dulu ya. Terus titik U sama V itu berada secara berturut-turut di ruas garis AD dan BC ya. Ruas garis AD sama BC. Sehingga ruas garis UV sejajar AB dan CD. Nah, jajaran genjang ABVU tuh yang ini. Ya. ABVU dia punya luas L2. Nah, ini jajaran genjang ABVU ya, sampai batas yang warna merah. Maksimal teh kudu di tengah-tengah gitu. Kenapa maksimal kudu di tengah-tengah? Karena kan CV kurang sama dengan VB nih. Ya. CV kurang sama dengan VB. Jadi paling gede nilai CV-nya itu sama dengan VB. Ya. Kurang sama dengan VB kayak ya. Terus ini L1 banding L2. Oh, L2 banding L1. Ini L2 ya. L2 ini L1. Nah, ini maksimal ya. Kita lihat maksimalnya. Maksimal itu kalau dia pas di tengah-tengah gitu. Kalau pas di tengah-tengah berarti si luas jajar genjangnya kita bandingin sama tinggi si jajar genjangnya aja nih. Ya, ini kalau maksimal tuh misalnya ini tingginya T gitu ya. Kalau maksimal T kan berarti setengahnya. Ya, jadi kasus pertama kalau misalnya kasus 1 kalau si CV-nya sama dengan VB, tengah-tengah kan. Berarti luas 2 banding luas 1-nya berapa tuh? Luas 2 banding luas 1. Luas jajar genjang teh kan alas kali tinggi ya enggak? Misalnya di sini alasnya A. Berarti sini alas kali tingginya tuh ya setengah T. Bandingin sama jajar genjang yang L1 itu T A kali T. Jadi setengah AT dibagi AT, ini T setengah. Nah, sekarang kasus kedua, kalau misalnya CV-nya kurang dari VB. Ya. Kasus 2, kalau CV-nya kurang dari VB gitu ya. Berarti CV-nya kurang dari VB mah kayak gini ya. Dia tingginya bisa lebih naik lagi gitu. Ya, dia bisa lebih naik lagi kayak gini, si tingginya. Cuma kalau tingginya naik nanti ya si luasnya teh nambah segini gitu.
Ya kan? Jadi lebih dari setengah. Nah, luas 2 tuh daerah yang memiliki luas L2 ABVU. Berarti si ABVU-nya tambah ngegedein kan? Ya, tambah ngegedein. Jadi ini L2 banding L1 maksimal si ABVU si CV-nya tuh sama dengan CKV-nya 0 gitu. Ya, jadi ini gimana nih? L2 T kan alas kali tingginya tuh ya lebih dari setengah T kan. Kalau lebih dari setengah T ya bisa 0,6 T gitu ya. Maksimal itu T. Ini kalau dibandingin ya maksimal ya. Kalau si CV-nya ini mepet ke atas itu kan sama dengan T. Berarti ini maksimal T 1. Sekarang kita bandingin ya. Kuantitasnya. Berarti kuantitas P sama Q. Kuantitas P itu bisa setengah, bisa 1. Jadi P-nya itu kalau misalnya setengah, P sama dengan Q ya. Kalau misalnya L2 banding L1-nya setengah nih. Terus kalau misalnya P-nya 1, P lebih dari Q. Ya kalau 2 gini mah nggak tahu tuh kayak gimana ya, tidak dapat ditentukan. Jawabannya ya. Nah ini, jadi opsi yang tepatnya yang D ya. Lihat lagi soal berikutnya. Nah, soal yang ke-17 di sini ya. Untuk semua X, Y, 1, 5, 6, A sama 9. Nah, operasi segitiga terbalik ya, apa nabla ini namanya ya. Didefinisikan sebagai berikut ini. Ya. X segitiga aja saya sebutnya X segitiga gitu ya. Nah, X segitiga. Nah, ini sama dengan X. Nah, ini kotak Y dikurangi X ya. Nah, diketahui bahwa di sini tuh A katanya segitiga 5 itu sama dengan 1 segitiga A. Ini A segitiga 5 dulu aja ya. Jadi gimana nih? Jadi A kotak 5 gitu ya. Jadi A kotak 5. Nah, ini kalau A kotak 5 berapa tuh? Dikurangin X. Sorry, X-nya tuh berarti A ya. Nah, A kotak 5, yang ini kan. A kotak 5 ya. Tuh. A kotak 5 teh 10 di sini. Ya, ini 10 kurangi A. Nah, sekarang satu lagi yang 1 segitiga A gitu ya. 1 segitiga A jadi gimana? Sama dengan 1 kotak A dikurangi 1. 1 kotak A yang mana? Ya. 1 kotak A yang ini ya. 3 ya. Nah, ini sama dengan 3 tuh. Jadi ini ada 3 dikurangin 1. Nah, ini sama dengan 2 gitu ya. Nah, jadi katanya ini kan sama 2 ini. Jadi 10 kurang A sama dengan 2. Ya, jadi A-nya berapa? A-nya 8. Ya. Nah, sekarang kita coba cari 9 segitiga 9 ya. Ini A-nya udah dapat 8. Coba 9 segitiga 9 berapa nih? 9. Tar ya. Ini tempatnya saya ke atasin dulu si amin 8-nya biar cukup gitu ya. Ini A-nya sama dengan 8. Sekarang kita cari 9 segitiga 9. Itu teh sama dengan 9 kotak 9 dikurangi 9. 9 kotak 9 berapa di sini? 17 kan?
Ini teh 17. 17 kurang 9 sama dengan 8. Ya, sama dengan 8. Berarti si A-nya berapa? A-nya 8 kan? 8 atau A. Ya, A-nya 8 gitu ya. Ini 9 segitiga 9 itu 8. A-nya 8 ya. A-nya 8, saya nggak usah nulis atau lagi. Jadi kuantitas P langsung aja kita simpulkan yang ini. Kuantitas P sama dengan 8. Ya. P-nya sama dengan 8. Q-nya juga sama dengan 8. Berarti kalau gini tinggal kita samain. P sama dengan Q kan. Ya. Jadi jawabannya yang C ya. Jelas ya? Lanjut ke soal berikutnya. Nah, diketahui fungsi f(x) di sini. Ya, f(x) sama dengan 4x tambah 7. Terus fungsi gx ini sama dengan x min 2. Ya. Inverse dari komposisi fungsi FOG adalah FOG inverse. Oke, dengan FOG di inverse di 15. Ini 15 sama dengan U kuadrat. Ya. Ya udah aja di sini kita cari FOG dulu ya. FOG-nya berapa tuh? FOG berarti F inputnya G gitu ya. Nanti semua variabel pada huruf X di fungsi F ini kita ganti sama G ya. Jadi ini 4 dikali G-nya itu kan X min 2 tambah 7 gitu ya. Jadi ini FOG-nya berapa? 4X minus 8 tambah 7 min 1. Jadi ini kan Y sama dengan 4X min 1. Nah, kalau mau cari inverse-nya kita nyatain apa ya? X dalam Y gitu. Ya, teman-teman yang bisa pakai cara cepat ya lebih bagus ya. Ini saya pakai cara yang awal aja dulu, yang dasar ya. Jadi X-nya ini sama dengan, yaitu 4X sama dengan 1 tambah Y ya. Jadi X-nya ini sama dengan 1 plus Y per 4. Seperempat kali 1 plus Y. Ya udah, F inverse-nya dapat dong. Ya, fungsi FOG inverse-nya. X itu adalah FOG inverse. Jadi sama dengan 1/4 kali 1 plus Y-nya ganti sama X. Nah, jadi ini 1/4 ya, kita masukin lagi ke yang sebelah kiri. Kalau X-nya 15 kita ganti ya di sini. X-nya sama 15. Jadi 1/4 dikali 1 tambah 15. 16. Ini sama dengan U kuadrat gitu ya. Nah, ini kalau kita coret 4 sama dengan U kuadrat. Jadi si U-nya berapa tuh? U kuadrat sama dengan 2 kan? Si U-nya bisa 2, U-nya bisa juga minus 2. Ya. Nah, U-nya itu himpunan bilangan real. Nah, berarti kalau kuantitas P, U-nya 2 sama minus 2 kita bandingin sama Q gimana? P-nya bisa sama dengan Q kalau misalnya U-nya 2 ya. P-nya juga bisa kurang dari Q kalau misalnya U-nya sama dengan minus 2. Jadi kalau misalnya ada dua pernyataan kayak gini, satu sama dengan, satu lagi kurang dari, kita bisa simpulkan ini tidak dapat ditentukan ya. Ini tidak dapat ditentukan. Jadi jawaban yang tepatnya yang mana nih? Yang D ya. Jelas ya?
Nah, soal yang ke-19, diketahui segitiga ABC itu siku-siku di B. Kita gambar dulu aja ya. Segitiga siku-sikunya. Ini tuh siku-siku di B. Berarti ini A, ini B, ini C gitu ya. Berapakah nilai dari sin 90 kurang C? Sin 90 kurang alfa itu sama aja kayak cos alfa gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya sama kayak cos C. Nah, buat nyari cos kita harus tahu sisi samping sama sisi miring. Nah, sisi samping ini sama sisi miring ini ya. Nah, coba kita lihat ya pernyataan yang pertama nih. Dikasih tahu luas segitiga ABC itu sama dengan 120. Berarti kan itu luas tuh ya setengah kali alas kali tinggi kan. Alasnya teh BC dikali AB. Ini kan sama dengan 120. Kita cuma punya BC kali AB aja di sini sama dengan 240. Ya kalau kayak gini doang mah ya nggak cukup. Kita nggak tahu nilai BC-nya berapa, AB-nya berapa ya. Nah sekarang kalau misalnya pernyataan yang kedua. Panjang sisi AB 10. Ya cuman tahu satu aja AB-nya 10. Ya udah jelas ini nggak cukup ya. Nah terus kalau 1 dan 2 ya. Ini 1 dan 2. Nah, kalau 1 dan 2 gimana? Kita udah punya luas ya kan setengah kali BC kali AB itu. Ya. Berarti luasnya teh kan 120. Ini sama dengan setengah kali BC-nya. BC-nya berapa sih? Belum tahu ya. AB-nya tahu dong, 10. Nah, ini jadi berapa tuh? Kita cari BC. Berarti ini teh 5 kalau dicoret 120 bagi 5 aja. Nah, BC-nya dapat 24. Nah, ini 24 BC-nya. AB-nya 10. Berarti di sini kan ya triple Pitagoras nih ya. Ini teh 26 gitu. Cos C-nya bisa dicari dong, samping per miring kan. 24 per 26. Jadi kesimpulannya kalau 1 dan 2 ini cukup ya bersama-sama. Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang C ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini dikasih tahu barisan bilangan real. Ya, barisan bilangan realnya memenuhi persamaan ini 5 kali AN. Itu sama dengan K dikurangi AN plus 1 ya. Untuk setiap bilangan asli, bilangannya bilangan asli. Dan bilangan bulat K tidak sama dengan 0. Ya, misalkan diberikan A4. Di sini tuh A4-nya sama dengan negatif 4K gitu ya. Apakah K genap gitu ya? Pertanyaannya K genap nggak? Nah, coba sekarang ya. Di sini kalau kita punya 5AN sama dengan K min AN plus 1. Kalau misalnya kita mau nyari A3 aja ya. Jadi ini gimana nih? 5A3. Ini si soalnya dulu kita oprek ya. Ini sama dengan K minus AN plus 1 berarti A berapa tuh? 4 kan? Ya berarti di sini 5A3 tuh sama dengan, nah nanti A4-nya kita ganti sama minus 4K yang ini. Jadi K plus 4K. Ya, A3-nya teh sama dengan 5K. 5K sama 5 ini bisa dicoret ya. Jadi A3-nya teh sama dengan K. Ya sekarang kalau misalnya kita mau cari A5 gitu ya. Cari A5. Gimana nih? Jadi 5 kali A5. Si soalnya dulu kita oprek-oprek ya. Karena itu yang di apa namanya ya?
Yang di pernyataan tuh A3 sama A5, jadi kita kudu cari dulu A3 sama A5. A5-nya gimana? 5A5 sama dengan gimana nih? K dikurangi A N plus 1 tuh berarti A4. Nah, jadi di sini 5A5 sama dengan K dikurangi minus 4K ya. K dikurangi, bentar-bentar ya. 5A5 sama dengan K dikurangi A4. A4-nya itu minus 4K. Ya. 5AN. Oh, gini aja, jangan-jangan ini ya. Supaya dapat A5 aja. Salah. Nah, coba ini 5A4 gitu ya. Itu mah bukan salah tuh, kalau gitu mah susah, nanti nggak dapat A5-nya. 5A4 sama dengan K minus A5 gitu, cobain ya. Jadi A4 nanti kan minus 4K. Jadi 5 kali minus 4K berapa? 5 kali minus 4K sama dengan K minus A5. Itu ya. Jadi nanti minus A5-nya teh pindah. Ini kan min 20K. Ini K. A5-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi A5 sama dengan 20K ditambah K itu berapa? 21K ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya si pernyataannya. Coba kalau pernyataan satu doang. Katanya A3 tambah A5 genap. A3 tambah A5 genap. Ini ya, ini genap. A3-nya berapa? A3-nya teh kan K. K ditambah 21K. Berapa tuh? 22K ya. Ini K tambah 21K. 22K. Ya enggak? Jadi yang ditanyakan apakah K genap gitu ya. Ini mah K-nya tuh bisa ganjil bisa genap tuh. Ya kan, K bisa ganjil. K bisa genap. Jadi ini tidak cukup ya informasi ini mah. Bilangan bulat berapa juga pasti bakal selalu genap hasilnya di sini. Hasil dari A3 tambah A5 ya, bukan hasil dari K-nya yang ditanyakan di sini K-nya. Nah, yang kedua coba A3 kali A5 genap. Bentar. A3 kali A5 genap. A3 kali A5 genap. Coba yang memenuhi ini A3-nya teh kan K dikali 21K ya. Itu sama dengan 21K kuadrat. Ya kan? K-nya genap nggak nih? Coba kalau misalnya A3 kali A5 ini hasilnya teh genap. Jadi si 21K kuadrat supaya hasilnya genap berapa tuh? Si K kuadratnya teh kudu bilangan genap ya nggak? Misalnya K kuadratnya sama dengan 4 gitu ya. Jadi nanti 21K kuadrat sama dengan 84. Nah, yang memenuhi ini tuh si K kuadratnya harus genap. Nah, kalau misalnya K kuadratnya sama dengan 1, itu bisa nggak? A3 kali A5-nya kan nggak genap ya. Ini tidak genap. Jadi yang memenuhi itu cuman K genap aja. Nah, ini cukup nih kalau dikasih tahu ini doang mah. Dikasih tahu A3 kali A5-nya genap, jadi mau nggak mau nilai si K pasti genap gitu. Ya. Jadi pernyataan yang cukup di sini ya cuman pernyataan yang kedua aja. Jelas ya?